Halo semua, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama aku Epifani, yang kali ini aku mau sharing mengenai gaya hidup zero waste. Jadi gaya hidup zero waste itu apa sih? Jadi zero waste itu adalah nol sampah atau minim sampah. Jadi bagaimana usaha kita untuk meminimalisir sampah yang akan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Karena kalau kita tahu beritanya, untuk saat ini Bantar Gebang itu sudah dalam keadaan darurat. Jadi memang untuk kapasitasnya per hari itu sampahnya sebanyak 8.700 ton per hari, tidak kurang dari 8.700 ton. Itu benar-benar miris banget karena mau sampai kapan gitu, mau sampai berapa lama lagi Bantar Gebang bisa menampung sampah-sampah yang ada gitu. Jadi memang sekarang untuk slogan buang sampah pada tempatnya udah nggak relevan ya kayaknya. Jadi kita harus justru mengurangi sampah yang akan kita buang gitu. Nah, pada tahun 2020, bulan Januari tepatnya, aku ingat banget itu Jakarta tuh mengalami banjir besar. Jadi tempat-tempat yang tadinya jarang sudah tidak pernah banjir, akhirnya banjir lagi, termasuk kawasan rumahku. Nah, di situ banjir itu bukan hanya sekali aja, tapi dua kali dalam 2 bulan. Jadi bulan Januari dan bulan Februari. Dan itu menjadi peringatan besar untukku pribadi. Jadi sebenarnya untuk gaya hidup zero waste ini sudah aku kenal jauh sebelum dari tahun 2020 dan sudah mulai menjalankannya juga. Jadi hal-hal yang aku jalani selama ini adalah seperti bawa botol minum kemanapun pergi. Jadi kalau setiap keluar rumah tuh berusaha untuk bawa botol minum. Kenapa? Karena sebenarnya tanpa kita duga, biasanya kita tuh suka keluar rumah di luar dari rencana kita durasinya gitu. Jadi kayak misalnya keluar rumah yang tadinya cuma pengen sebentar, tapi ternyata lama, terus tiba-tiba haus, dan mau gak mau harus beli minuman kemasan, air mineral. Sebenarnya murah sih, itu yang menjadi pendorong kita untuk ya udahlah nggak apa-apa murah ini gitu. Tapi tanpa kita sadari kita menyumbang sampah makin banyak gitu. Nah, jadi untuk aku pribadi, aku akan mengurangi sampah dengan bawa botol minum dari rumah. Kemudian selain bawa botol minum, aku biasanya juga bawa sendok garpu dan sedotan kalau mau keluar rumah, kayak misal mau jalan-jalan atau mau ke mall. Nah, kemudian selain itu aku bawa goodie bag atau tas belanja. Sebenarnya mungkin kita kalau keluar rumah tuh nggak ada rencana belanja, tapi tiba-tiba di tengah jalan, entah ngelihat buah atau lagi jalan-jalan di mall ngelihat barang yang ternyata perlu kita butuhin di rumah, kita akhirnya belanja dan kita nggak bawa kantong belanja. Syukurnya sekarang di tempat perbelanjaan pemerintah sudah mengharuskan untuk tidak memakai kantong plastik. Jadi mereka menyediakan goodie bag. Tapi kalau setiap kita belanja kita beli goodie bag, jadi sebenarnya sama aja bohong gitu. Kita terus membeli goodie bag tanpa memakainya kembali gitu. Kalau cuma kita pakai sekali sama aja kayak beralih ke goodie bag dari plastik. Jadi baiknya kita selalu sedia goodie bag di tas. Mungkin kekurangannya adalah kalau kita ke pasar. Jadi kalau di pasar itu setiap belanja mereka masih menyediakan kantong plastik. Karena mungkin mereka ngerasa nggak ada larangan yang keras untuk mereka. Jadi mereka tetap memberikan plastik kepada customer atau pelanggan-pelanggan mereka. Kalau suatu saat kita ternyata lupa banget dan harus pakai plastik, misalnya kita belanja di pasar, karena kan di pasar masih menyediakan plastik ya, sebaiknya plastik yang kita pakai itu kita cuci kembali, kita keringkan dan kita pakai. Atau biasanya saya kalau misalnya di rumah sudah sampah plastiknya banyak atau bekas-bekas makanan, saya akan cuci. Dan di rumah keluarga juga sudah mulai ngikuti gaya hidup ini. Mereka mulai cuci, kita cuci, kemudian kita keringkan, lalu kita pilah ke sampah-sampah plastik kemasan. Nah, biasanya setelah penuh, setelah banyak, kita akan kirim ke bank sampah, atau kalau di tempat saya kirimnya ke Depo Pelestarian Lingkungan. Jadi mereka akan bantu untuk mendaur ulang sampah-sampah tersebut gitu. Bicara mengenai sampah, jadi di rumahku itu ada beberapa kategori sampah. Yang pertama, sampah plastik kemasan, terus kemudian botol minum kemasan, kemudian kertas atau kardus. Jadi kita
bagi ke dalam beberapa kategori, lalu akan kita kirimkan berdasarkan kategori-kategori yang ada. Sebenarnya untuk di Instagram atau di online itu sudah banyak banget info-info mengenai tempat-tempat yang menerima sampah yang akan didaur ulang, kayak misalnya armada kemasan, kemudian depo pelestarian lingkungan. Kemudian ada satu kategori sampah lagi yang sudah aku kurangin beberapa tahun belakangan, yaitu adalah pembalut sekali pakai. Jadi beberapa tahun belakangan aku sudah mulai pakai pembalut kain atau menstrual pad. Jadi menstrual pad ini bentuknya persis seperti pembalut biasa, tapi dia bahannya dari kain, dan setiap kita pakai kita akan cuci dan dikeringkan kembali. Lebih ribet sih, tapi lebih aman untuk lingkungan dan lebih sehat seharusnya ya. Setelah menggunakan menstrual pad, beberapa bulan belakangan aku akhirnya mencoba untuk menggunakan menstrual cup. Jadi menstrual cup ini adalah produk terbaru untuk pemakaian saat kita menstruasi. Bentuknya seperti cup, tapi dia bahannya dari silikon. Jadi pemakaiannya lebih simpel dan gak ribet. Kalau menstrual pad kita perlu cuci ulang dan dikeringkan dulu, tapi kalau menstrual cup kita hanya perlu membilasnya aja saat dipakai, kemudian kita pakai lagi. Tapi kalau misalnya memang sudah masa menstruasi sudah selesai, baiknya kita steril lagi menggunakan air panas. Selain beberapa hal yang aku bahas tadi, ada lagi namanya siklus refill. Jadi aku menemukan akun siklus refill ini di Instagram. Akun siklus refill ini menyediakan kebutuhan rumah tangga seperti sabun cuci piring, sabun mandi, sabun cuci pakaian, minyak, dan beberapa item lainnya. Dia menyediakan untuk isi ulang tanpa kemasan. Cara pemesanannya cukup gampang, jadi kita bisa download lewat aplikasi Siklus Refill atau pesan melalui Instagram. Jadi di Instagram mereka punya nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Nanti mereka akan kasih template pesanan apa aja yang kita order. Nanti mereka akan menyediakan pesanan kita dan akan datang di waktu yang telah mereka tentukan. Teman-teman gak perlu khawatir, karena seluruh produk dari Siklus Refill ini adalah asli dan dijamin keasliannya, karena mereka bekerja sama langsung dengan produk-produk dari brand tersebut, seperti brand dari P&G, Wings, Nestle, dan sebagainya. Kabar baiknya lagi, selain dari harganya yang lebih murah sedikit, Siklus Refill ini memberikan gratis ongkir untuk pengiriman ke rumah kita. Jadi kita hanya cukup menyediakan botol untuk diisi ulang saja. Oke, sekian untuk sharing hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk teman-teman yang mau sharing mengenai gaya hidup zero waste, kita boleh berbagi cerita di kolom komen atau di DM Instagram. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Dah!